Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Christian Fernando Setiawan. Saya dari kelas 06 TPLP 023 dengan NIM 23 10 11 40 15 49. Di mana saya ingin mengumpulkan tugas dari mata kuliah teknik kompilasi yang dimana tugas ini membuat aplikasi parser, lexer, AST yang dimana nanti menjadi sebuah aplikasi translator. Masing-masing aplikasi translatornya itu diubah dari bahasa Indonesia menjadi bahasa daerah. Di sini saya mengubah bahasa Indonesia menjadi bahasa Sunda yang dimana bahasa daerah dari khas Betawi. Oke, tanpa berlama-lama saya akan sajikan codingan dari saya dan saya akan jelaskan aplikasi yang saya buat. Mungkin sebelumnya kalau ada salah atau dalam penjelasan, dalam codingan ataupun dalam apapun, saya mohon maaf. Baiklah, kita langsung masuk ke dalam codingannya saja. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang compiler translator yang dimana di sini saya membuat compiler translator itu dari bahasa daerah dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Sunda yang dimana di sini itu menggunakan lexer, parser, dan AST dengan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini udah ada contoh. Saya mengetik kamu pergi kemana, hasil terjemah bahasa Sundanya menjadi anjet indit kamana. Nah, di sini ada token yang dihasilkan, tipe kata, dan 4 kata Sunda. Nah, di sini juga ada tokennya, ada AST-nya. AST ini yang dimana deklaratif subjek, lalu ada log compilernya. Oke, saya akan menjelaskan perlahan. Ini merupakan gambaran umum aplikasi. Aplikasi ini adalah sebuah compiler translator yang menerjemahkan kalimat bahasa Indonesia menjadi bahasa Sunda. Bedanya dengan translator biasa, aplikasi ini benar-benar memproses bahasa secara bertahap seperti cara kerja compiler sungguhan. Nah, apa sih itu compiler translator itu? Compiler adalah program yang mengubah kode sumber menjadi bentuk lain. Di sini kita pakai konsep yang sama untuk menerjemahkan bahasa manusia, bukan kode mesin. Nah, codingannya seperti ini. Nah, ada compilernya, ada lexer, ada parser, server, dan translator. Oke, tahap pertama itu kita akan ke lexer dulu. Nah, di sini ada lexer analisis leksial bahasa Indonesia. Tugas itu memecah kalimat input menjadi token-token. Setiap token memiliki tipe data dan nilai. Nah, tugasnya lexer itu hanya memecah kalimat untuk menginput menjadi token-token. Nah, setiap token memiliki tipe dan nilai. Lalu, tipe token yang dikenali itu ada kata ganti seperti saya, aku, kamu, kau, Anda, dia, ia, mereka, kami, kita, kalian, beliau. Nah, ini tuh kata ganti setnya. Nah, ini merupakan tipe token yang dikenali oleh si lexer. Sampai bawah ada lagi itu. Kemudian cara kerja kode itu lexer menggunakan regek. Lexer menggunakan regek untuk memisahkan kata lalu membandingkan ke set Python. Regeknya yang mana sih? Regeknya tuh yang ini. Regeknya itu pola sama dengan R, cocok list. Mana ya? Nah, regeknya itu ini. Jadi setiap kata dicetak satu persatu, apakah di kata kerja set, di kata benda set,
dan seterusnya. Contoh output Lexer, input saya makan nasi. Nah, kata gantinya itu 0. Kayak gini nih. Nah, contoh kayak kamu pergi kemana. Nah, kamu kata gantinya 0. Pergi 5. Terus ke 11. Mana 14. Dan tanda tanya itu 18. Nah, ini merupakan cara kerja kode atau output dari Lexer. Lalu tahap kedua itu ada parser. Nah, ini parser. Jadi parser di sini menerima daftar token dari Lexer, lalu menyusunnya menjadi struktur pohon yang merepresentasikan makna kalimat. Pohon ini disebut AST atau Abstract Syntax Tree. Analogi mudahnya tuh kalau Lexer memisahkan kata-kata, sedangkan parser tugasnya menerima daftar token dari Lexer lalu menyusun struktur pohon yang merepresentasikan fase-fase dalam kalimat. Nah, di sini jenis kalimat yang dideteksi sama si parser itu ada di jenis kalimat yang dideteksi parser itu seperti ini nih. Misalkan kamu pergi kemana? Nah, kamu pergi kemana itu berarti kan jenis kalimatnya interrogatif. Nah, itu yang dideteksi sama parser. Lalu not-not dalam AST ini, parser menghasilkan 3 jenis, yang dimana not token, not frase, dan not kalimat. Oke, kita lanjut ke tahap ketiga, yang dimana itu tahap translator. Nah, ini lumayan banyak. Nah, translator ini merupakan berjalan melintasi AST dari parser dan menerjemahkan setiap token menggunakan kamus Indonesia Sunda yang berisi 350 banyaknya kata. Kamus 350 banyaknya kata itu kamus mencakup kata ganti, kata tanya, kata negasi, kata modal, kata kerja, kata benda, kata sifat, kata keterangan, kata depan, dan kata sambung. Contoh terjemah kata, misalkan seperti saya menjadi abdi, aku menjadi abdi, kamu anjen, kau anjen, anda anjen, dia manehna. Nah, cara kerja terjemah translator menelusuri AST secara rekursif dari atas ke bawah mengikuti urutan subjek, predikat, objek, keterangan. Lalu setiap kata dicari setiap kata itu dicari di dalam kamus. Jadi hasil kamus nanti di fallback ke kata asli jika tidak ada. Ya, contohnya seperti ini. Jika ini, misalkan kita pergi saya makan nasi. Nah, abdi dahar sangu menghasilkan 3 token dihasilkan, 3 tipe kata, 3 kata Sunda. Nah, token yang dihasilkan seperti ini. Saya abdi makan dahar nasi sangu. AST-nya merupakan kalimat deklaratif subjek. Subjeknya frasa nominal, saya kata ganti predikat, frasa verbal makan kata kerja, objek frasa nominal nasi kata benda sebagai tanda. Compilernya seperti ini. Analisa sintaksis, parse kalimat, parse frasa nominal, subjek ditemukan frasa nominal, parse frase verbal, predikat ditemukan. Nah, itu untuk bagian translator. Oke, kita lanjut ke bagian compiler.
Nah, compiler ini adalah file utama yang menghubungkan ketiga komponen di atas menjadi satu pineapple yang mulus. Pipeline itu seperti alur. Jadi cara menjalankannya itu terjemahkan satu kalimat seperti saya makan nasi, lalu nanti akan muncul kalimat terjemah Abdi Dahar Sangu. Nah, kemudian file translator aplikasi ini tuh dilengkapi dengan antarmuka web yang menampilkan seluruh hasil alur secara visual dan interaktif. Nah, ini jadi hasilnya. Ini hasilnya tuh di web. Lalu ada contoh hasil kerjanya ya, seperti ini contoh hasil kerjanya. Banyak lagi, misalkan ibu masak sayur, diterjemah, ibu masak paujang sayur. Nah, di sini ada 5 token yang dihasilkan, 3 tipe kata, dan 5 kata sudah. Ini log compilernya, ini AST-nya, dan ini token yang dihasilkan. Ya, mungkin sekian. Oh iya, ada server. Ini server merupakan web server compile tension menghubungkan HTTP server bawaan Python tanpa dependensi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.